ketika ekonomi hampir terjatuh. Tapi tak jadi. Aku ini bangku tua. Sudah lama duduk di pinggir jalan di taman kota. Mendengar cerita orang-orang yang lewat. Tentang harga yang naik, tentang usaha kecil yang bertahan, tentang harapan yang nyaris padam. Dan suatu hari, aku mendengar sebuah cerita. Tentang saat ekonomi negeri ini nyaris jatuh, tapi akhirnya tidak. Waktu itu katanya sekitar Agustus sampai September. Situasinya genting. Demo di mana-mana. Kepercayaan publik goyah. Orang-orang mulai membandingkan keadaan ini dengan krisis 1998. Aku ingat betul tahun itu. Banyak yang duduk di atasku dengan wajah kosong. Takut esok hari tak punya apa-apa. Tapi kali ini, ceritanya berbeda. Seorang pejabat bernama Purbaya menjelaskan bahwa ekonomi tidak diselamatkan oleh keberuntungan. Bukan karena kebetulan membaik. Melainkan karena stimulus ekonomi dan tambahan likuiditas yang diputuskan bersama pemerintah dan DPR saat situasi paling berbahaya. Keputusan yang cepat, koordinasi yang ketat, dan keberanian mengambil risiko. Kalau tidak itu katanya, arah ekonomi bisa berbalik ke jurang. Bangku tua sepertiku paham satu hal. Ekonomi tidak jatuh itu bukan hal biasa. Itu hasil kerja keras. Lalu pembicaraan bergeser ke migas. Tentang PNBP yang menurun. Banyak orang marah, banyak yang curiga. Tapi Purbaya menjelaskan dengan sederhana. Seperti orang menjelaskan ke bangku tua sepertiku. Minyak itu bukan pohon, tidak tumbuh sendiri. Kalau tidak ada eksplorasi baru, ya habis. Penurunan itu alamiah. Dan satu-satunya jalan keluar, investor. Investor yang mau masuk. Investor yang mau menggali. Investor yang mau menanggung risiko. Ia menyebut blok abadi Masela. Proyek besar yang tertunda 20 tahun. 2 dekade lebih, hanya menunggu. Sekarang katanya, prosesnya mulai dipercepat. Bangku tua hanya bisa berharap. Semoga kali ini benar-benar jalan. Bukan sekedar janji. Cerita lalu berlanjut ke iklim investasi. Ini bagian yang membuatku sedikit terkejut. Pemerintah membentuk satgas khusus. Pelaku usaha yang dipersulit bisa melapor. Dan yang lebih menarik, sidangnya terbuka. Live. Dilihat publik. Tak ada ruang gelap, tak ada bisik-bisik. Harapannya sederhana tapi besar. Dalam 1 tahun, iklim investasi bisa berubah drastis. Bangku tua tahu, kepercayaan itu mahal. Dan transparansi adalah mata uang paling langka. Di akhir cerita, topiknya kembali ke UMKM. Teman-temanku yang sering duduk di atasku kebanyakan pelaku usaha kecil. Warung, bengkel, jualan online. Purbaya bilang, target utamanya cuma satu. Ekonomi terus bergerak. Karena kalau ekonomi bergerak, pesanan datang, order masuk, UMKM bernapas. Dan kalau UMKM kuat, mereka tidak hanya bertahan, tapi ikut menopang negara lewat pajak. Bukan karena dipaksa, tapi karena mampu. Aku ini cuma bangku tua. Tak paham angka besar, tak mengerti grafik rumit. Tapi aku tahu satu hal. Ketika krisis datang, yang paling dulu merasa sakit adalah rakyat kecil. Dan kalau ekonomi bisa diselamatkan sebelum jatuh, itu bukan cerita kecil. Itu cerita tentang keputusan, tentang keberanian, dan tentang harapan yang masih ingin dijaga. Aku akan tetap di sini, mendengar, menyimak. Karena setiap kebijakan, ujungnya selalu kembali ke orang-orang yang duduk di atasku.